Di malam hari sebelum pertempuran itu tiba, Don Alejo terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatunya untuk melawan para kartel. Alejo mempersiapkan semua senjata dan amunisi yang ia miliki di setiap sudut jendela. Di malam itu, Alejo telah membayangkan situasi terburuk yang akan ia alami. Dengan strategi yang sangat cerdik, Don Alejo menutup semua jendela rumahnya dan balik menyerang para Lozetas melalui celah dinding yang sudah ia lubangi. Beberapa menit setelah pertempuran tersebut diketahui, pihak militer Meksiko yang mendengar letusan senjata dan juga RPG segera mendatangi peternakan Alejo. Mereka kemudian menemukan 6 orang anggota kartel Lozetas yang sudah terluka parah, sementara 6 orang lainnya ditemukan telah tewas. Halo semua, kembali lagi di Dokumen Malam. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah kasus atau kejadian yang sangat seru mengenai perlawanan seorang warga Meksiko bernama Don Alejo kepada kartel yang sangat disegani, ditakuti dan juga terkenal akan kekejamannya. Dan sebelum masuk ke dalam inti videonya, seperti biasa aku akan selalu ngingetin kepada kalian untuk selalu menjaga hati, perasaan dan juga akal sehat kalian, karena kita akan membahas orang-orang yang tidak punya hati apalagi perasaan. Cerita betapa beraninya Don Alejo melawan salah satu kelompok kartel Meksiko yang sangat ditakuti adalah cerita yang sudah melegenda dan tertanam di hati setiap warga Meksiko, terkhusus orang-orang yang tinggal di wilayah Tamaulipas. Lahir pada tanggal 17 Juli tahun 1933 di Aleando, Nuevo León, Meksiko, Don Alejo atau yang memiliki nama asli Alejo Garza Tames adalah anak yang lahir dari keluarga kelas pekerja. Sang ayah yang bernama Jose adalah seorang penjual kayu dan memiliki sebuah gudang penggergajian kecil yang dikelola secara pribadi, sedangkan sang ibu adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sejak ia masih kecil, Alejo dan saudara-saudaranya adalah anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia gemar sekali membantu pekerjaan sang ayah di pabrik dan sering menghabiskan waktunya di sana. Sebagai anak-anak, Alejo terbilang sangat tekun dan pandai dalam segala hal, termasuk pekerjaan berat layaknya orang-orang dewasa. Alhasil, dari tahun ke tahun, pabrik kayu sederhana tersebut berubah menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan berkat kerja keras keluarga Alejo yang sangat solid. Singkat cerita, di masa remajanya, Alejo memiliki minat lain di luar kegiatan bekerja, yaitu berburu dan juga memancing. Dan untuk menyalurkan hobinya tersebut, Alejo sering pergi ke hutan di dekat rumahnya untuk mencari ikan dan juga rusa sebagai target hewan buruan. Seringkali Alejo berhasil membawa hewan buruan besar ke rumahnya. Ia pun kemudian menjadi sangat terkenal sebagai seorang pemburu ulung dan dijuluki sebagai penembak jitu oleh warga desanya. Seiring dengan berjalannya waktu, kemampuan Alejo dalam membidik setiap target hewan buruannya terus meningkat dan membuat orang-orang tertarik untuk mengikuti kegiatan berburunya. Ia pun kemudian mendirikan sebuah komunitas pemburu untuk orang-orang lokal dan mengajari mereka cara berburu yang efektif di dalam hutan. Beberapa tahun berjalan, usaha gudang kayu milik keluarga Alejo kian bertumbuh pesat dan menghasilkan banyak keuntungan. Dari sana Alejo yang sudah memiliki modal yang mumpuni, baik itu dari skill individu yang ia miliki, orang-orang yang royal di komunitasnya, maupun uang tabungan dari kerja kerasnya selama ini, kemudian memutuskan untuk membeli lahan seluas 200 hektar di sebuah wilayah Tamaulipas dengan harga yang cukup terjangkau. Tanah yang pada mulanya adalah tanah yang gersang dan juga tandus, kemudian Alejo sulap menjadi lahan pertanian dan juga peternakan berkat kemampuannya dalam memanajemen irigasi. Setelah itu ia juga tak lupa dengan orang-orang di sekitarnya yang selama ini selalu baik dan mensupport setiap idenya. Alejo kemudian membawa orang-orang tersebut ikut bekerja mengelola peternakan dan lahan pertanian miliknya, sehingga dari sana ia semakin dihormati karena kebaikannya. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Don Alejo tak berhenti sampai di situ saja. Ia kemudian menikah dengan seorang wanita cantik bernama Alicia, dan tak lama dari pernikahannya tersebut Don Alejo dikaruniai 2 orang anak perempuan yang sangat cantik bernama Marcela dan Alejandra. Sekilas perjalanan Alejo ini merupakan kehidupan yang sangat diimpi-impikan oleh setiap orang, di mana hobi dan kerja kerasnya berjalan secara beriringan dalam mencapai karir kesuksesan. Namun perlu diingat guys, ini adalah Meksiko, negara dengan 1000 kartel dan juga tindak kriminalitas paling tinggi di dunia. Terutama di tahun-tahun 2000-an, Tamaulipas mengalami sebuah gejolak kekerasan yang meningkat akibat dari aktivitas ilegal dari kelompok kartel Gulf dan
dan juga anggota Los Zetas. Oleh sebab itu, semua aktivitas di wilayah Tamaulipas, baik itu dari segi pemerintahan maupun penduduknya, sepenuhnya diatur dan dicengkram oleh kartel Los Zetas. Seringkali para penduduk adalah korban-korbannya dan orang-orang kecil seperti petani dan juga peternak adalah sasaran utama mereka. Dengan dalih memberikan perlindungan, para kartel ini mengenakan pajak yang sangat besar bagi penduduk dan membuat mereka yang lemah tidak punya pilihan lain. Namun lagi-lagi, Don Alejo membuktikan bahwa dirinya adalah seorang pribadi yang tangguh dan menolak setiap ancaman yang datang silih berganti. Para kartel yang datang ke peternakan Alejo seringkali harus kembali dengan tangan kosong karena tindakan tegas yang mengusir mereka dan menolak setiap tawaran kerjasama. Alejo mengatakan jika dia tidak membutuhkan perlindungan dari siapapun. Bagi Alejo, cukup ia dan orang-orang yang berada di komunitasnya menjadi pelindung sekaligus pengelola lahan peternakan tersebut. Namun seperti yang kita tahu bersama, di tahun 2010 secara mengejutkan Los Zetas memutuskan untuk meninggalkan Gulf Cartel dan membuat situasi tidak kondusif karena kedua faksi tersebut saling bermusuhan dan menebar ancaman. Keadaan tersebut kemudian diperburuk karena adanya penculikan massal akibat masing-masing kubu ingin memperkuat diri dan menambah jumlah anggota kartelnya. Kekacauan di mana-mana, penembakan dan pembakaran rumah milik para warga Tamaulipas adalah bagian yang terburuk dari situasi tersebut. Sebagian penduduk Tamaulipas memilih untuk meninggalkan properti dan harta benda mereka untuk mengungsi. Sementara itu, rumah-rumah yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya akan menjadi markas dan juga posko-posko pengintaian dari para kartel. Tak jauh berbeda dengan apa yang saat itu dialami oleh para petani dan juga peternak yang tinggal di wilayah pedesaan Tamaulipas. Para kartel akan memaksa mereka untuk segera pergi meninggalkan lahan pertanian dan juga peternakan. Sementara itu mereka akan menggunakannya sebagai markas dan juga tempat latihan bagi anggota baru. Banyak di antara para petani dan peternak yang sangat dirugikan akibat dua kubu kartel yang saling berperang. Banyak dari mereka yang dihabisi karena melawan dan tidak mau meninggalkan propertinya. Hampir semua peternakan dan juga lahan pertanian di Tamaulipas telah diklaim menjadi milik kartel Los Zetas dan tak terkecuali milik Don Alejo. Sang pemburu yang dijuluki sniper ini pun pada akhirnya akan mendapatkan gilirannya. Namun jauh-jauh hari sebelum para anggota kartel Los Zetas mengetuk pintu rumahnya, Don Alejo telah berniat untuk tidak meninggalkan apa yang sudah ia bangun dan ia kumpulkan atas kerja kerasnya selama ini. Dengan puluhan senapan yang ia miliki di ruang bawah tanah, Don Alejo telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berperang dan mempertahankan apa yang seharusnya ia miliki. Namun yang paling ditakutkan dalam kondisi tersebut adalah apa yang akan dilakukan oleh Don Alejo ketika mereka datang dengan membawa puluhan pasukan yang sudah mengenakan senjata lengkap. Mengingat sendiri Los Zetas adalah para ex-militer Meksiko yang desersi dan kemudian memutuskan menjadi kelompok kriminal. Mereka tentunya sangat terlatih dan terbiasa dengan situasi-situasi pertempuran. Sedangkan Don Alejo adalah pria tua yang berumur 77 tahun yang tidak pernah melakukan tindakan kriminal, apalagi menghilangkan nyawa seseorang. Tepat pada tanggal 13 November tahun 2010, apa yang selama ini ditakutkan oleh Don Alejo benar-benar terjadi. Konvoi truk rombongan pasukan Los Zetas dengan membawa senapan laras panjang mendekati peternakan tepat jam 7 pagi. Kelompok ini kemudian turun dari mobilnya dan dengan sombongnya mereka mengatakan kepada Don Alejo agar segera meninggalkan peternakan dan semua properti miliknya. Mereka mengklaim jika peternakan dan semua properti ini sekarang menjadi milik Los Zetas dan Don Alejo hanya diberikan kesempatan sekitar 24 jam untuk berkemas dan membawa barang-barang yang sekiranya masih ia cintai. Tak berhenti sampai di situ, dengan angkuhnya salah seorang kartel Los Zetas kemudian mengancam akan menghabisi Don Alejo besok pagi jika dia masih tetap di sana. Mendengar ancaman tersebut, mungkin sebagian orang akan merasa sangat ketakutan dan tidak memiliki pilihan lain selain menyelamatkan dirinya. Namun berbeda dengan Don Alejo, ia adalah seorang pemburu ulung yang sama sekali tidak takut
dengan ancaman tersebut. Don Alejo kemudian terdiam sejenak dan menjawab tantangan itu dengan mengatakan, "Aku akan tetap menunggumu di sini dan sampai jumpa esok pagi." Mendengar jawaban yang keluar dari mulut seorang pria berumur 77 tahun tentunya membuat para kartel Los Zetas ini kebingungan. Mereka kemudian tertawa terbahak-bahak dan menganggap perkataan Alejo adalah candaan belaka. Setelah itu para Los Zetas ini pun memutuskan untuk pergi dari peternakan dan masih menganggap jika apa yang dikatakan oleh Don Alejo hanyalah gertakan saja. Mereka tidak akan menyangka bahwa yang dikatakan oleh pria renta yang telah berumur 77 tahun adalah perkataan pria sejati yang tidak mengenal rasa takut di dalam hatinya. Pria yang benar-benar tulus melindungi orang-orang yang ia cintai. Pria yang akan mengorbankan semuanya termasuk nyawanya sendiri untuk melawan kejahatan dan orang-orang naif seperti para Los Zetas. Dalam kondisi tersebut, Alejo tak berniat untuk melaporkan kejadiannya kepada polisi. Ia paham betul mengenai masalah birokrasi yang berada di negaranya. Kemungkinan besar para pejabat dan penegak hukum Meksiko sudah dibayar dan bekerja atas perintah kartel. Menyadari jika bosnya dalam keadaan bahaya, para karyawan Alejo menawarkan diri untuk membantu dirinya bertempur melawan para kartel. Namun sekali lagi, Alejo bukanlah pria yang mau melibatkan resiko besar kepada orang-orang terdekatnya. Ia kemudian memerintahkan seluruh karyawannya untuk pulang dan mengamankan semua hewan-hewan di peternakan. Di lain sisi, Alejo tetap akan berada di peternakan, menjadi seorang prajurit tunggal yang akan melawan para kartel Los Zetas. Di malam hari sebelum pertempuran itu tiba, Don Alejo terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatunya untuk melawan para kartel. Alejo mempersiapkan semua senjata dan amunisi yang ia miliki di setiap sudut jendela. Di malam itu, Alejo telah membayangkan situasi terburuk yang akan ia alami. Ia juga menelpon istri dan anak-anaknya di rumah kedua yang berada di luar kota Tamaulipas. Di dalam lubuk hatinya yang terdalam, Alejo sadar betul jika perbincangan tersebut merupakan obrolan yang terakhir. Melalui sambungan telepon, Alejo mencoba untuk tidak membuat istrinya khawatir dan mengatakan jika situasinya sedang baik-baik saja. Alejo kemudian mengakhiri obrolan tersebut dan berjanji akan kembali secepatnya ke rumah. Singkat cerita, jam kemudian menunjukkan pukul 4 dini hari. Suara derungan mesin truk mendekat semakin keras, bertanda bahwa itu pasukan Los Zetas telah memasuki area peternakan. Dalam gelapnya malam, para Los Zetas kemudian turun dan mengelilingi peternakan sambil menembakkan senjatanya ke udara. Mereka kemudian menyisir setiap lokasi di dalam peternakan tersebut dan menganggap jika Alejo telah pergi sesuai dengan apa yang telah mereka harapkan. Namun tak berselang lama kemudian, suara tembakan tiba-tiba terdengar memenuhi langit-langit malam. Mereka sangat panik karena suara tersebut bukan berasal dari salah satu pucuk senjata mereka. Alejo masih berada di dalam peternakan dan pertempuran pun kemudian berlangsung. Dengan strategi yang sangat cerdik, Don Alejo menutup semua jendela rumahnya dan balik menyerang para Los Zetas melalui celah dinding yang sudah ia lubangi. Dalam skema penyerangan tersebut, Don Alejo berhasil menumbangkan 4 kartel Los Zetas berkat kemampuan dan bidikannya. Sementara mereka yang tidak mengetahui dari mana asal tembakan tersebut hanya bisa menembaki rumah Don Alejo dengan membabi buta. Aba-aba mundur kemudian diteriakan oleh seorang pemimpin kartel guna mengatur ulang strategi. Sementara itu, Don Alejo tetap mempertahankan posisinya dan menunggu kedatangan para Los Zetas. Di dalam truknya, para Los Zetas kemudian berdiskusi dan satu persatu mulai ketakutan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Don Alejo. Namun mereka juga tidak bisa kembali dengan tangan kosong dan mengatakan jika mereka telah dikalahkan oleh pria berumur 77 tahun. Mereka kemudian menyusun rencana untuk membombardir persembunyian Alejo dengan senjata berat berupa granat dan juga peluncur RPG. Dan dengan pecundangnya, mereka kemudian mendekati rumah persembunyian Alejo, menyerang dengan RPG dan juga granat, lalu menembaki Alejo dengan senjata mesin. Tercatat dalam pertempuran tersebut, Alejo kembali berhasil menumbangkan 2 kartel meskipun posisinya tidak diuntungkan. Para kartel yang menyadari jika amunisi yang mereka bawa telah habis kemudian kabur melarikan diri, meninggalkan 6 orang anggotanya yang sudah terluka parah. Beberapa menit setelah pertempuran tersebut diketahui, pihak militer Meksiko yang mendengar letusan senjata dan juga RPG segera mendatangi peternakan Alejo. Mereka kemudian menemukan 6 orang anggota kartel Los Zetas yang sudah terluka parah, sementara 6 orang lainnya ditemukan telah tewas.
Para tentara kemudian menyusuri rumah persembunyian Alejo dan menemukan puing-puing reruntuhan serta lubang peluru di mana-mana. Para tentara kemudian membersihkan rumah Alejo dan memeriksa setiap ruangan di dalamnya. Mereka kemudian menemukan Alejo yang sudah tidak bernyawa dengan luka di tubuh dan juga kepalanya. Kemungkinan besar Alejo saat itu menyeret tubuhnya yang sudah tak berdaya ke kamar mandi untuk memberikan perlawanan terakhir kepada para Los Zetas. Skema ini jelas merupakan rencana yang sering digunakan oleh para tentara elit jika dirinya tengah terkepung oleh para musuh. Kejadian tersebut bukan hanya membuktikan jika Alejo adalah pria tangguh dan sangat pemberani, melainkan juga Alejo adalah seorang taktikal ulung yang sudah mempersiapkan rencananya dengan matang. Kematian Don Alejo tentunya membuat keluarga, teman, dan orang-orang terdekatnya sangat bersedih. Akan tetapi terlepas dari semua kekacauan yang terjadi di malam itu, semula orang-orang termasuk para militer Meksiko yang pertama kali melihat puing-puing reruntuhan dan bagaimana kerusakan di tempat tersebut mengira jika ada perang besar antara dua belah kubu bersenjata. Namun jelas saja itu bukanlah dua kubu yang saling serang, melainkan Don Alejo yang seorang diri tengah mempertahankan peternakannya. Beberapa hari setelah mendiang Don Alejo dikuburkan, diketahui beberapa wartawan yang mencoba mencari tahu apa yang tengah terjadi di peternakan tersebut diancam oleh para Los Zetas. Mereka dibungkam dengan senjata dan akan dihabisi jika saja berani memberitakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun apa yang dilakukan oleh para Los Zetas ini tak lain dan tak bukan karena mereka malu. Mereka malu telah dipecundangi oleh pria tua berumur 77 tahun yang mengakibatkan 6 anggota mereka tewas. Namun meskipun begitu, seorang jurnalis yang dirahasiakan namanya kemudian memberanikan diri dan membeberkan kekalahan Los Zetas melalui sebuah surat kabar. Cerita mengenai kekalahan Los Zetas dan bagaimana keberanian Don Alejo segera menjadi topik perbincangan nomor 1 di Meksiko. Surat berita tersebut dengan cepat tersebar luas di segala penjuru Meksiko dan memberikan masyarakat Meksiko sebuah nafas kekuatan yang baru. Beberapa musisi juga mengabadikan keberanian serta dedikasi Don Alejo melawan para kartel melalui karya seni musiknya. Mereka bersuara untuk menggaungkan keberanian seorang pria tua yang ingin mempertahankan apa yang selama ini menjadi bukti keringat dan juga tetes air mata kerja kerasnya. Kisah Don Alejo adalah kisah yang sangat tragis namun syarat inspirasi bagi masyarakat Meksiko. Cerita yang tak pernah lekang oleh waktu dan akan selalu diingat oleh seluruh masyarakat Meksiko. Dan ya itulah tadi guys kisah Don Alejo, sang pahlawan pemberani yang seorang diri melawan kejahatan terorganisir kartel Los Zetas. Semoga kalian menikmati setiap detik cerita dan kisah yang telah aku sampaikan. Jangan lupa like dan pantengin terus Dokumen Malam karena setiap minggunya akan ada episode baru yang lebih seru. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.